Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan Pak Kepala BKD kepada kami bahwa pelaksanaan seleksi guru ASN PPK ini perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara kinerja maupun secara fisiknya. Pada kesempatan kemarin juga Bapak Kawan mengingatkan kepada kami bahwa sebagai nanti akan ada SK dan Kepala BKD sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah dan sekretariatnya ada di Dinas Pendidikan karena Ibu Kadis menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi Daerah. Bapak menekankan kepada panitia pertama bahwa tim akan selalu harus berkoordinasi bersama untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan bersama. Kemudian tim juga harus mengedepankan asas-asas atau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, jadi kita mengedepankan asas-asas untuk membantu sesama baik kepada teman-teman guru THL yang akan mengikuti seleksi dan yang akan mendaftar nanti. Kemudian juga disampaikan kepada para pengawas, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan nanti guru senior yang akan menjadi penilai, diharapkan untuk melakukan penilaian yang seobjektif mungkin, tidak mengedepankan like and dislike, tetapi mengedepankan hal-hal yang berbau kompetensi, menilai guru dengan kinerja yang baik, dan disiplin, etika yang baik pula perlu dinilai. Termasuk di sini BKD akan mengedepankan juga fungsi seperti hal tersebut. Rekam jejak Bapak Ibu THL atau pegawai non ASN guru nanti akan dinilai, kita akan juga melakukan penilaian, termasuk dari Dinas Pendidikan pula yang akan melakukan penilaian. Kemudian dalam pelaksanaan seleksi nanti tentunya akan ada hal-hal teknis yang harus dipelajari oleh baik Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru senior nanti akan menjadi petugas penilai, maupun pelamar yaitu guru pegawai. Sekolah libur kok pakai topi orang. Temporen. Kita Izin melanjutkan. Untuk para pelamar diharapkan membaca semua hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan seleksi, termasuk petunjuk-petunjuk teknis yang disampaikan baik melalui website, WA, semua hal teknis dipelajari sebaik-baiknya oleh para pelamar yaitu guru-guru pegawai non ASN. Dan kemudian juga yang ditekankan kembali ada terkait juga dengan pelaksanaan seleksi ini juga terkait dengan pendataan pegawai non ASN ini tidak terkait sama sekali. Jadi pendataan pegawai non ASN itu bukan untuk dalam rangka seleksi PPK guru tahun ini ataupun tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya. Tapi pendataan ini memang pure untuk pendataan pegawai non ASN. Sementara seleksi PPK guru pada tahun 2022 ini memang akan dilaksanakan dengan mekanisme 1, 2, dan mekanisme 3. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan Bapak Kepala BKD, Bapak Clay Dundukan baik STP MAP, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Dignas yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga berharap Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga meminimalisir pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalau memang perlu. Pak Kasubag itu juga Ibu Kabit ketika tidak mau respon siang dan malam kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi diharapkan mengikuti dengan sebaik-baiknya acara ini. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah Pengawas yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini maka kami akan memberikan beberapa penjelasan yang akan kami bawakan secara panel nanti dari BKD dan dari kami bidang GTK. Nah, pertama bahwa sesuai disampaikan oleh Kepala Ibu Kepala Dinas tadi bahwa pengangkatan saat ini untuk P3 ASN, P3K adalah prioritas 1, kita masih ada sekitar 92 guru yang diangkat lewat passing grade dan mereka itu akan ditempatkan. Kemudian prioritas 2 dan 3 ini adalah pengangkatan dan untuk penilaiannya adalah kita berawal dari yang boleh dikatakan secara berjenjang. Nanti kami dari dinas sudah diberikan akun oleh kementerian dan dari dinas kita akan buka akun untuk ke pengawas sekolah dan dari pengawas sekolah akan buka akun ke kepala-kepala sekolah dan kepala sekolah akan buka akun kepada guru senior. Nah, guru senior ini bisa yang dianggap mampu, cakap, dan juga guru yang sudah lama di sekolah itu. Sehingga dia lebih mengetahui keberadaan sekolah. Nah, inilah mungkin jenjang penilaian. Yang akan memberikan penilaian adalah kepala sekolah dan pengawas. Dan oleh karena itu sesuai yang dikatakan oleh Pak Kabir Tenda tadi bahwa mari kita menilai itu secara akuntabel, secara objektif tanpa ada asas slide. Sehingga betul-betul kita akan mendapatkan guru-guru yang sungguh-sungguh berkompetensi di bidang keguruan khususnya. Nah, oleh karena itu berharap kami di BKAD kiranya ini seleksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi adanya guru Bapak Ibu di sekolah itu ada di tangan Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Nah, untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya secara teknis kami akan sampaikan itu secara panel. Ada kasub kepegawaian di sini, ada pengawas, ada kepala sekolah, dan juga ada dari operator bidang GTK. Dan juga dari BKD tentunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang belum bergabung, yang mungkin dilihat oleh teman-teman belum bergabung, untuk kiranya bisa menghubungi mereka yang belum bergabung saat ini dan mohon kiranya untuk menunjukkan mukanya, sebab ini cuma tulis-tulis nama, pokoknya ada muka. Jadi sekaligus saya ingin mengenal Bapak Ibu. Kalau Bukit SMK saya sudah kenal, yang dari SMA dan pengawas lainnya saya belum kenal betul. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk pengawas, khusus untuk pengawas, Bapak Ibu pengawas, nanti kami akan share ini untuk pengawas-pengawas di grupnya pengawas. Mereka akan berbicara karena ada sekolah-sekolah, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, dan karena itu kami telah membagi ini untuk Bapak Ibu pengawas. Ya, mungkin ada yang ditambahkan dan mungkin juga ada yang dikurangi. Oleh karena itu nanti sekolah-sekolah mana yang menjadi tempat penilaian Bapak Ibu pengawas nanti akan kami share di grup MKKS. Ini penyampaian kami dan sekali lagi mungkin kami mengharapkan keikutsertaan, partisipasi
yang serius dari Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Untuk pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022 ini, itu dibagi atas 4 kategori, 4 prioritas. Ada P1, P2, P3, P4. Jadi dari prioritas 1 hingga prioritas 4. Kami sampaikan kembali untuk prioritas 1. Untuk prioritas 1 itu adalah seluruh peserta seleksi P3K tahun 2021 yang lulus memenuhi syarat lewat passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi. Jadi dalam yang menjadi masuk dalam P1 itu adalah seluruh peserta P3K, seleksi P3K tahun 2021 yang tentunya memenuhi syarat, kemudian lulus lewat passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Itu yang masuk dalam kategori prioritas 1. Jadi untuk prioritas 1 itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Nama-namanya sudah ada, kemudian ada sekitar 96 kalau nggak salah. Ya, 96 yang lulus itu secara datanya sudah ada di Direktorat GTK Kementerian, tinggal penempatan. Nama-namanya sudah ada, dalam sistem juga sudah ada. Kemudian yang prioritas 2, Bapak Ibu, yang prioritas 2 itu adalah tenaga honorer K2. Jadi kita juga memfasilitasi tenaga honorer K2 yang ada di Provinsi Sulawesi Utara itu untuk masuk sebagai P3K. Nah, ini juga sudah tidak bisa diganggu gugat. Siapa yang memenuhi syarat, yang punya data lengkap bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti P3K, pernah mengikuti seleksi kategori 2, honorer K2, itu diberikan kesempatan untuk menjadi P3K. Kemudian yang prioritas 3 ini adalah seluruh guru-guru non-ASN yang masuk dalam data Dapodik. Selama minimal 3 tahun. Itu persyaratan yang paling utama. Selama minimal 3 tahun itu sudah terdata dalam Dapodik. Kemudian yang masuk dalam prioritas 4 itu adalah kategorisasi umum. Siapa yang memenuhi syarat kita akan, nah ini yang P4 ini yang akan diseleksi secara umum. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ini sekedar informasi saja buat kita semua supaya orang tahu. Nah untuk petunjuk teknis juknisnya sampai saat ini belum ada. Oh ya, nanti akan di-share oleh bidang GTK, nanti juga mungkin akan disosialisasikan oleh Ibu Kepala Bidang. Nah, mungkin yang menjadi penekanan kami karena mengurusi tentang kepegawaian, pada saat acara kemarin sosialisasi di Makassar, ini kami mendapatkan informasi ada surat dari Direktorat GTK nomor 6654/B/GT 0101/2022 tentang penataan guru pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Tentang penataan guru. Jadi ini khusus bagi kepala-kepala sekolah. Jadi di sini disampaikan bahwa satu, pemerintah kabupaten kota atau provinsi diharapkan untuk melakukan penataan dari miring distribusi. Jadi Ibu nanti habis pun baru ya. Pemerintah provinsi, kabupaten kota dan provinsi diharapkan untuk melakukan penataan atau distribusi guru baik ASN maupun non ASN sebelum, sekali lagi garis bawah, sebelum pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi sebelum pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022, orang semua diharapkan untuk melakukan penataan atau distribusi. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh kemudian kami koordinasi juga dengan, kita saling koordinasi dengan sebagian kepegawaian. Itulah kenapa selama ini proses pemindahan guru-guru dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain itu tidak semudah kemarin. Jadi itu dalam upaya untuk penataan dan distribusi guru-guru.
Jadi kalau misalkan, ini contoh secara gamblang, misalkan ada yang mau pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, itu akan dibuatkan telaan staf dulu dari bidang GTK. Apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Jika yang bersangkutan memenuhi syarat, maka akan dilihat apakah sudah diploting P3K atau tidak pada mata pelajaran tersebut. Jika sudah terploting P3K, maka guru tersebut tidak bisa pindah ke satuan pendidikan itu, Bapak Ibu. Oleh karenanya, diberikan kesempatan untuk pindah ke satuan pendidikan lain yang memang membutuhkan mata pelajaran tersebut. Jadi bukan torang pending, tidak bisa pindah, tapi torang kasih alternatif lain, bisa pindah di sekolah yang membutuhkan mata pelajaran tersebut. Jadi sekali lagi, kebijakan ini terkait dengan penegasan dari Direktorat GTK bahwa perlu ada penataan sebelum pelaksanaan seleksi. Saya kira ini informasi yang harus diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun pengawas supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang mungkin yang saya dengar mungkin ada yang berkata bahwa ada yang baking susah kalau mau pindah. Bukan soal baking susah, tapi orang mau tata. Ketika orang mau tata, maka tahun depan pada saat P3K tahun 2022 sudah lulus, kemudian ditempatkan yang bersangkutan adalah posisi, ada formasinya. Jangan sampai ada yang pindah masuk ke situ, sudah ditempatkan di situ, guru ASN maupun non-ASN, begitu P3K-nya lulus, soalnya ada tapi posisi, orang sudah tempati. Nah, jadi susah lagi, jadi kacau. Saya kira dari sisi kepegawaian mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan.